Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal peningkatan efisiensi bahan bakar ya, melalui metode pemanasan. Jadi ya mungkin yang untuk di dunia mobil sudah pernah ya mendengar modifikasi membuat bahan bakar itu makin panas sehingga bisa menambahkan tenaga. Biasanya solusi ini banyak diperkenalkan di mobil diesel. Jadi yang dipanasi itu solar. Gak cuma dipanasi saja, tapi juga dikenakan magnet. Jadi mungkin pakai dua efek dari satu sistem, yaitu pakai elektromagnetik yang selain dari memanasi bensinnya juga membuat bensinnya jadi kena arus dimagnetisasi, mengekspos bahan bakar ke magnet. Itu bisa menghasilkan peningkatan tenaga ya, yang lebih cocok untuk diesel, karena kalau untuk bensin responnya ECU bisa tak terduga sehingga bisa malah jadi boros. Kalau solar rasanya nggak begitu ya. Jadi efek magnet kalau ke bahan bakar bisa nambah tenaga. Pemanasan apa efeknya? Kalau menurut penulis, efeknya bisa membuat bensin jadi lebih mudah lagi jadi bentuk gas. Penulis bahas ini karena ada bro ya yang sharing trik yang sederhana sekali dalam membuat bensinnya itu jadi lebih panas, yaitu dengan beli selang bensin yang panjang, lalu membuat bensinnya itu mengalir meliliti leher karbu. Jadi selang bensinnya dililitkan di pipa yang menghubungkan antara karburator dengan mesin, biasanya disebut leher angsa. Nah, leher angsa ini nggak dingin. Katanya si bro ini suhunya antara 87, 8 berapa derajat gitu ya. Kalau di Google katanya antara 83 sampai 90 katanya. Nah, dengan dililitkan itu bensinnya jadi panas. Dan efeknya ternyata langsung bisa dirasakan. Jadi efeknya termasuk spontan. Si bro-nya langsung bisa merasakan penambahan tenaga. Maaf, bro-nya adalah Abeliando ya. Bro Abeliando ini motornya motor karbu ya. Langsung ya bisa dirasakan efeknya, makin enak, makin bertenaga, makin jos gitu. Menarik ya, karena triknya sederhana, cuma bikin selang bensinnya lebih panjang dan meliliti leher angsanya. Sederhana ya. Terus mengapa itu bisa terjadi? Menurut penulis ini nih, karena bensinnya jadi lebih mudah lagi berubah menjadi uap. Jadi yang sering mengurangi efisiensi pembakaran itu salah satunya adalah karena butuh proses, butuh energi untuk merubah cairan itu menjadi gas. Karena pembakaran itu terjadi antara gas bensin
dan cairan bensin. Jadi pembakaran di ruang bakar terjadinya bukan antara cairan bensin dengan udara, tapi gas bensin dengan udara. Jadi cairan harus dirubah jadi gas dulu sebelum terjadi proses pembakaran. Nah, ini membutuhkan energi ya, berubah dari cairan ke gas butuh energi. Nah, kalau bensin dipanasi, otomatis bensin akan lebih mudah menjadi gas. Pembakaran jadi lebih mudah terjadi. Jadi lebih lebih spontan pembakarannya. Karena katanya juga salah satu yang menghambat keluarnya tenaga adalah campuran gas tidak rata. Gas bensinnya tidak rata. Mengapa tidak rata? Karena kecepatan bensin berubah jadi gas beda-beda di bagian mesin yang berbeda. Nah, kalau dipanasi dulu jadi lebih mudah, bensinnya terbakar, performa nambah dan lain-lain. Terus apa sih resiko teknologi ini, resiko trik ini? Ya tentu yang pertama adalah soal keamanan. Sepertinya cara ini lebih aman kalau diterapkan di sistem yang non injeksi. Kenapa? Karena selangnya gede. Selang bensinnya yang dipakai untuk karbu itu gede kan selangnya ya. Entah mengapa untuk sistem injeksi selangnya jadi kecil kan. Penulis nggak paham kenapa kok selang bensinnya untuk injeksi itu kecil, sementara selang bensinnya untuk karbu itu gede ya. Penulis nggak paham kenapa. Tapi kenyataannya seperti itu dan itu mempengaruhi. Kenapa? Karena selangnya yang kecil tentu lebih rentan terhadap panas. Akan jadi masalah kalau selangnya ini jadi lemes terus kemudian mengembang. Kalau selangnya karbu, selangnya mesin yang pakai karbu, selang bensinnya kan gede. Kalau panas mengembangnya nggak terlalu banyak, lemesnya nggak terlalu banyak. Kalau yang injeksi takutnya berlebihan sehingga lemes, ya nanti pipanya bisa melembung. Kalau pipanya melembung terus pecah, ya berabe kan ya. Jadi panasnya sendiri juga ya kita nggak tahu ya. Barangkali kalau dipakai jarak jauh, siang-siang bisa sangat panas sekali. Atau sebaliknya kalau dipakai malam-malam nggak bisa panas-panas banget. Dipakai sebentar cuma nggak sempat panas jadinya dingin, nggak kerasa efeknya. Bisa aja seperti itu. Jadi untuk jarak pendek gak terasa, untuk jarak jauh ada kemungkinan selangnya melar. Tentu akan beda lagi misalnya kita menggunakan pemanas khusus. Tapi pemanas khusus ya butuh metode khusus juga. Kalau pemanas khusus misalnya pakai itu ya, untuk solder ya. Bahannya solder itu kan pakai elemen pemanas. Entah apa bisa pakai elemen solder. Dan kalau bisa pun penulis nggak tahu itu perlu dipatasi lagi suhunya atau tidak. Apa bisa langsung pasang 12 volt? Karena kan misal kita beli elemen solder yang 30 watt, kan ukurannya wis mirip-mirip selang ya. Entah apa selangnya bisa dimasukkan situ atau enggak. Entah suhunya juga berapa. Kalau yang pakai 220 terus mendadak pakai 12 volt DC. Karena pemanas itu kan pakai AC ya. Entah kalau pakai DC efeknya apa. Penulis nggak tahu loh ya, cuma ngomong aja.
mungkin butuh pengatur arus atau bagaimana lah ya. Yang jelas pengendalian panasnya itu yang jadi masalah dalam sisi keamanan. Ya tentu cara konstruksinya, cara memasangnya, ya caranya bensinnya cek aman gitu ya. Itu jadi masalah lain juga. Tapi rasanya pembatasan panasnya yang jadi problem paling utama. Yang kedua adalah efek dari makin makin cepat pembakarannya. Jadi karena bensin itu lebih mudah menjadi gas dan bakal lebih banyak cairan yang jadi gas, pembakaran bisa jadi terjadi lebih cepat. Maksudnya adalah rambatan apinya jadi lebih cepat, apinya jadi lebih cepat terbakar. Bensinnya akan lebih cepat terbakar. Ini bisa jadi masalah ya. Kenapa? Karena pembakaran yang lebih cepat itu seperti kalau pengapian dimajukan. Pengapian dimajukan memang bisa meningkatkan tenaga. Tapi kalau terlalu maju itu bahaya malah. Pengapian yang terjadi terlalu cepat, pembakaran yang terjadi terlalu cepat bisa meningkatkan resiko pre-ignition itu efeknya pembakaran terlalu cepat. Bisa menyebabkan ledakan ini terjadi sebelum pistonnya bergerak ke bawah. Jadi kecepatan pengapian, kecepatan pembakaran dan timing pembakaran itu diatur sedemikian rupa sehingga tuntasnya pembakaran, tuntasnya ledakan di ruang bakar itu terjadi ketika piston sudah bergerak turun. Jadi bunga api dinyalakan jedor gitu ya, nggak langsung meledak semua. Timing itu diatur sedemikian rupa sehingga ledakan itu tuntas pada waktu piston bergerak ke bawah. Ketika pembakaran terjadi lebih cepat karena gasnya lebih banyak, cairan yang berubah menjadi gas jadi lebih banyak, kecepatan pembakaran akan meningkat makin cepat. Dan kalau pembakarannya selesai sebelum pistonnya bergerak turun, piston bisa bergerak balik asal, bergerak mundur. Dan ini membahayakan karena ya bisa merusak mesin ya kalau piston itu mendadak dipaksa bergerak mundur. Minim bearingnya jadi oblak, slidernya jadi kocak. Lebih parah lagi, stang piston bisa patah, bisa melengkung. Terus lebih parah lagi, crankshaft bentur mesin, jebol mesinnya, blok mesinnya pecah. Bisa terjadi seperti itu. Dan potensi bahaya berikutnya adalah dari sisi pendinginan mesin. Mesin bisa jadi lebih panas, bisa bermasalah kalau mesinnya sudah mepet, mesinnya sudah punya penyakit overheat. Nah, penulis sebutkan sebelumnya bahwa untuk merubah cairan jadi panas itu butuh energi. Nah, justru ada yang memanfaatkan sifat ini. Jadi panas dari mesin itu didinginkan dengan memaksa bensin itu jadi uap, cairan jadi uap. Proses merubah jadi cairan menjadi gas itu akan menyebabkan pendinginan. Dingin itu adalah efek energinya, energi dari panas diserap dalam proses penguapan. Panas
bisa berkurang karena proses penguapan. Mesin yang terlalu panas kadang ECU-nya akan bereaksi dengan membuat campuran bahan bakar makin kaya. Tujuannya apa? Karena ketika campuran bahan bakar makin kaya, itu bensin akan membantu pendinginan mesin. Jadi ketika mesin mendeteksi panas, terus bensinnya harus dibuat lebih banyak. Nah, itu bensinnya akan membantu pendinginan mesin. Nah, kalau bensinnya sudah dalam kondisi panas, maka ya akan butuh energi lebih sedikit untuk merubah cairan menjadi gas. Artinya panas yang diserap, panas yang didinginkan oleh bensin akan jadi makin sedikit. Bensinnya jadi nggak bisa mendinginkan mesin lagi karena bensinnya panas. Tinggal ditambahi panas sedikit sudah jadi gas. Jadi efeknya kalau pakai modifikasi seperti ini adalah mesin jadi lebih panas. Kalau mesinnya sudah overheat, ada kemungkinan kalau mesinnya sudah panas, maka ada kemungkinan mesin akan jadi overheat. Jadi resikonya itu ya harus diperhatikan dari sisi keamanannya, harus diperhatikan dari timing pengapiannya, harus diperhatikan dari suhu panas mesinnya. Tapi menarik ya, hanya dengan memanasi bensin maka hasilnya bisa seperti itu. Produk di pasaran juga ada ya, yang terutama untuk mobil yang membantu memanaskan bahan bakar. Produk sudah siap pakai, langsung pakai gitu. Tapi penulis sendiri belum tahu ya kalau untuk masa pemakaian jangka panjang bagaimana. Yang penulis tahu, kalau misalnya ya pemanasannya dilakukan terlalu ekstrim, ada kemungkinan terjadi gelembung di dalamnya selang bensin. Kalau panas terlalu tinggi, bisa jadi antara bahan bakar gas yang masuk ke ruang bakar jadi terlalu banyak atau malah terlalu sedikit. Efeknya adalah berebet. Jadi pemanasan dilakukan, jangan sampai bensinnya itu mendidih, nggak boleh sampai panasnya berlebihan. Jadi harus diatur sedemikian rupa, nggak boleh kelebihan. Sementara itu di sisi ekstrimnya, sebenarnya bensin itu paling ideal kalau jadi gas sebelum masuk ke throttle body. Dan ini sudah ada beberapa upaya yang dilakukan.
Jadi mungkin pernah dengar vapor karburator. Itu bisa bikin mobil di zaman sebelum Perang Dunia Pertama mungkin ya. Mobil Ford T ya, yang modelnya kayak kereta kuda, itu bisa jalan di atas 100 dengan konsumsi bahan bakar ya kira-kira 100 km per liter gitu ya, kalau nggak salah. 150 mpg itu berapa sih? Bisa anggap aja 100 km per liter. Zaman Perang Dunia Pertama. Metodenya adalah merubah bensin menjadi gas.